Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menyidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Tetap baik hingga akhir itu tidak mudah. Tetap baik hingga akhir itu tidak mudah. Kadangkala pengalaman hidup yang buruk menimbulkan trauma tertentu yang bisa saja membentuk pribadi menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Akhirnya, untuk menjadi tetap baik sulit tercapai. Kisah tragis Arthur Fleck dalam film Joker adalah salah satu contohnya. Arthur sesungguhnya terlahir baik, sama dengan anak-anak yang lain. Namun perlakuan ibu tirinya yang buruk, demikian juga perundungan-perundungan yang dialaminya telah membuat dirinya trauma, dan semua berakhir buruk. Saudaraku, tidak semua trauma berakhir buruk seperti dalam contoh
film Joker di atas, itu benar. Tetapi jika kita tidak berhati-hati dan mengelolanya dengan bijaksana, maka semua bisa saja berakhir buruk. Faktanya, hidup kita tidak bisa lepas dari potensi trauma. Kejadian apapun berpotensi pada trauma. Mulai dari tersandung batu hingga dibentak orang. Setiap pribadi berpotensi mengalami trauma. Tetapi dalam penanganan yang benar, lebih-lebih bersama dengan Tuhan, setiap pribadi juga berpotensi tetap baik hingga akhir. Tetap baik meskipun mengalami trauma yang buruk. Namun, semuanya itu jika berada dalam pengelolaan yang baik, lebih-lebih bersama dengan Tuhan. Kisah perkawinan di Kana adalah contoh yang baik bagi kita semua. Mari perhatikan, khususnya tentang anggur yang menjadi pusat perhatian karena disuguhkan tetap dalam kualitas baik dari awal hingga akhir. Dari dimulainya pernikahan hingga akhir anggurnya kualitasnya tetap baik. Catat ini saudaraku, dari awal hingga akhir kualitas anggur tetap baik. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah kondisi landai-landai saja? Ya, pokoknya biasa saja lalu baik terus begitu? Tidak. Dikisahkan dalam kepekaan Ibu Maria, beliau tahu bahwa mulai ada kegelisahan dalam pesta pernikahan saat itu, yaitu anggur mulai habis. Tak hanya menurun kualitasnya, tetapi mulai habis anggurnya. Mari perhatikan 3 hal. Pertama, kepekaan Ibu Maria tentang anggur mulai habis. Di tengah-tengah pesta, ya kita tahu fokus pada pesta itu adalah ya sukacita, gembira, ngobrol sama teman, makan. Tetapi Ibu Maria memiliki kepekaan yang luar biasa. Tahu kalau anggurnya mulai habis. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan Ibu Maria berelasi dengan Yesus adalah keputusan yang tepat. Saya membayangkan ketika anggurnya mulai habis, lalu Ibu Maria menghampiri Yesus tentu dengan cara yang baik, cara yang sopan. Bukan dari jauh mengatakan, anakku Tuhan Yesus, anggurnya mau habis. Wah, semua orang bisa tahu, nanti pemilik rumah bisa panik. Tetapi Ibu Maria menghampiri Tuhan Yesus dan mengatakan, anggur mulai habis. Keputusan Ibu Maria menghampiri Tuhan Yesus dan sesungguhnya memohon pertolongan adalah keputusan yang tepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, peristiwa air menjadi anggur. Meskipun Tuhan Yesus mengatakan belum waktunya Ibu, tetapi faktanya tetap saja Kristus tidak tega untuk tidak menolong. Ia tetap menolong. Dan peristiwa air biasa menjadi anggur terjadi. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, gampang saja bagi Kristus. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, Injil ini memberikan catatan yang luar biasa. Ternyata di balik kualitas anggur yang tetap baik itu terdapat kisah, terdapat peristiwa yang luar biasa. Demikian juga dengan kita toh.
Bisa saja dalam perjalanan hidup kita, anggur kita mulai habis. Sehingga hidup ini terasa begitu hambar. Gampang kesepian di tengah-tengah keramaian. Gampang semplah. Gampang putus asa. Di saat itu terjadi, maka perhatikan 3 hal tadi. Ayo kita refleksikan 3 hal tersebut. Pertama, seberapa peka kita akan hidup kita? Seberapa peka kita akan hidup kita? Fokus kita kemana? Ketika kita mengalami gambaran-gambaran, apakah kita peka? Oh, tentu saja peka. Baik, banyak orang memang peka. Namun juga banyak orang acuh tak acuh dengan dirinya sendiri. Terlalu asik dengan keinginan-keinginannya, lalu ada bagian-bagian yang dia tidak peka. Contoh, usia sudah 40 tahun, 45 tahun. Semua orang tahu toh, usia-usia itu ya kalau ada emping ya harus dikurangi. Tapi karena dia suka emping, padahal asam uratnya tinggi, makan sebanyak-banyaknya. Lawang seneng. Ingat, peka. Itu salah satu contoh. Ada segudang banyak contoh bahwa kita perlu peka terhadap hidup kita ini. Seberapa peka? Saya tidak bisa menjawabnya. Anda harus menjawab sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kemana kita meminta tolong? Tentu Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak tahu arah kata-kata saya. Kemana kita minta tolong? Ya kepada Tuhan. Jawabnya gampang. Kemana kita minta tolong ketika butuh pertolongan? Kepada Tuhan. Tapi faktanya tidak semua orang mau meminta tolong kepada Tuhan. Upaya meminta tolong kepada Tuhan mungkin dalam kalimat dan kata-kata iya. Dalam doa mungkin iya. Dalam kesungguhan tubuh, jiwa, dan roh tidak semua orang mau. Beberapa orang memilih menggunakan kekuatannya sendiri, menggunakan keegoisan dirinya sendiri, menggunakan pikirannya sendiri, melangkah sendiri. Padahal dia tidak memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Lebih-lebih menolong dirinya sendiri dari dosanya sendiri, tidak bisa. Butuh yang lain yang tidak berdosa. Siapakah dia? Kristus. 2. Lalu yang ketiga, ingat peristiwa air menjadi anggur. Air menjadi anggur. Kalau air menjadi kopi, Bapak Ibu, ya dibuat kopinya. Air menjadi teh, ya dibuat bikin teh. Tetapi air menjadi anggur. Peristiwa yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia dalam sekejap begitu saja. Yang mustahil bagi manusia tak mustahil bagi Tuhan. Maksudnya, ada kuasa yang melampaui realitas dunia ini. Mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita ketika kita berserah dan meminta tolong kepadanya. 3 hal ini, saudaraku, penting. Nah, agar hidup kita tetap baik hingga akhir, mari peka, mari datang kepada Tuhan dan percaya pada pertolongannya. Bersamanya, yang mustahil bagi manusia tak mustahil bagi Tuhan. Jika demikian, sesulit apapun tantangannya, sesulit apapun hidup Anda, sesulit apapun yang akan kita hadapi, tekanan-tekanan yang ada, datang kepada Tuhan. Dan lihat, air itu menjadi anggur. Tetaplah baik hingga akhir. Amin. Mari bersama kita berdoa. Yang Maha Kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu bersama dengan kami. Dan khusus ketika kami menghayati firman Tuhan dalam tema tetap baik hingga akhir saat ini, ajari kami untuk berserah
dan tetap setia kepadamu, karena kami tahu air itu akan menjadi anggur. Ada mujizat Tuhan yang menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan melanjutkan hidup kami. Banyak tantangan, banyak peristiwa ketika kami sakit, ketika kami mengalami kedukaan, ketika kami mengalami persoalan. Hadirlah bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami. Di dalam nama kudus Kristus Sang Penebus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kalujengan.